adik-adik semuanya. Oke, ketemu lagi dengan kakak-kakak di sini. Kita mau memulai ibadah online kita, walaupun adik-adik di rumah saja tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Oke, kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Bapa, kami ada Bapa di rumah kami masing-masing maupun di sini Bapa, kami terpisah karena jarak. Tuhan Yesus, kami mau ibadah Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang kudus memenuhi hati dan pikiran anak-anak dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah roh pujian penyembahan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau langsung memuji Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri. Nah, semuanya harus semangat nyanyinya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Katakan na na na. Lebih semangat lagi. Na 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 na
lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita senyum semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Lebih semangat lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Besok, lusa, bersuka selamanya, selamanya. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita mau kasih tahu sama Tuhan betapa kita rindu. Kita ibadah bersama-sama. Kita rindu Tuhan Yesus selalu ada di hati kita, di pikiran kita. Kita rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau kata pujian, inilah rinduku. Inilah rinduku Ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Kami berikan Tuhan hati kami padamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku.
hidup kami Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagimu, kami tinggikan Engkau, Allah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan membawa kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya. Firman Tuhan minggu lalu tentang pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semuanya berbeda. Murid-murid Tuhan Yesus salah satunya adalah Petrus. Petrus itu terkenal penakut dan suka sembunyi. Ya, adik-adik, tapi pada saat Roh Kudus memenuhinya, dia menjadi pribadi yang berani. Dia mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Dan orang-orang itu menerima Tuhan Yesus. Keberanian Petrus itu didapat karena pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? 1. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. 2. Roh Kudus mengajarkan kita semua kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ketika kita dipimpin, semakin hari kita akan tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak. Seperti contoh pada gambar ini. Adik-adik, pada gambar 1, apakah baik? Ini tidak baik. Ya. Nomor 2, merebut mainan teman. Aduh, ini juga tidak baik. Ya. Tapi yang ini adik-adik, menolong teman, ini baik adik-adik. Berbagi makanan, ini baik. Adik-adik, ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita tahu mana yang baik atau tidak baik. Tetapi adik-adik, kakak mau memberitahukan adik-adik gambarannya lewat percobaan ini. Adik-adik, ini adalah adik-adik, menggambarkan adik-adik. Nah, ini adalah dunia yang menawarkan dosa, keinginan daging, seperti tadi, memukul teman, merebut mainan. Nah, ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan lama-lama kita akan sama seperti dunia. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Tapi wadah yang satu ini menggambarkan adik-adik yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dunia menawarkan dosa, ya, ini tidak mempengaruhi adik-adik sama sekali. Ya, adik-adik tetap dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak bimbang. Nah, adik-adik bisa melihat ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan sama dengan dunia. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, mari kita praktekkan. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Adik-adik, siapa yang di sini mau dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangannya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kami, menginsafkan kami akan dosa, sehingga kami tidak kompromi dengan dosa, tapi kami ya Tuhan semakin hari berkenan kepada Engkau. Roh Kudus, mari pimpin kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu.